wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rafif Aisnaja dan saya adalah seorang calon guru sekolah dasar yang nantinya akan merangkap sebagai guru BK. Dalam video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting nih dalam dunia pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. BK menjadi bagian penting di sekolah karena setiap siswa memiliki kebutuhan berbeda dalam hal akademik, sosial, dan emosional. Siswa seringkali menghadapi masalah yang dapat mengganggu proses belajar, baik dari segi tekanan akademik maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, BK hadir untuk memberikan dukungan agar siswa dapat berkembang secara optimal dalam semua aspek kehidupan di sekolah. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang bersifat preventif dan pengembangan, sedangkan konseling lebih fokus pada pemberian bantuan yang bersifat kuratif atau penyelesaian. Keduanya bertujuan untuk membantu siswa namun dalam konteks yang berbeda. Bimbingan lebih ke membantu menghindari masalah, sementara konseling berperan menyelesaikan masalah yang sudah ada. Guru memiliki peran sebagai pembimbing karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan siswa sehari-hari. Dalam konteks ini, guru berperan tidak hanya sebagai pengajar akademik, tetapi juga sebagai pengarah dalam perkembangan sosial dan emosional siswa. Melalui interaksi-interaksi sehari-hari, guru dapat mendeteksi perubahan perilaku siswa dan memberikan bimbingan awal sebelum masalah menjadi lebih besar. BK sangat penting dalam memastikan siswa mendapatkan perhatian penuh, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal kesejahteraan emosional dan sosial. Dalam pendidikan formal, BK memiliki posisi yang strategis dalam mendukung tujuan pendidikan secara keseluruhan, yaitu membentuk siswa yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, BK mencakup 3 bidang utama, yaitu akademik, berbakti sosial, dan karir. Ketiga bidang ini saling berkaitan, di mana perkembangan siswa dalam satu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya. Misalnya, masalah akademik bisa jadi dipicu oleh masalah sosial atau emosional yang dialami siswa. Guru dan konselor memiliki tugas yang saling melengkapi. Guru bertugas atas pengajaran dan bimbingan sehari-hari di kelas, sedangkan konselor fokus pada membantu siswa mengatasi masalah yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan emosional dan sosial. Keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Tujuan BK adalah membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Fungsi BK terbagi menjadi pencegahan, pengembangan, dan penyembuhan, yang semuanya diarahkan untuk membantu siswa menghadapi masalah serta mengoptimalkan kemampuan mereka. Orientasi BK adalah jangka panjang, di mana konselor berfokus pada pembentukan karakter dan kesejahteraan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. BK didasarkan pada asas kerahasiaan, sukarela, dan keterbukaan. Dalam proses bimbingan dan konseling, siswa harus merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan masalah mereka tanpa takut informasi tersebut akan disebarluaskan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara siswa dan konselor, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara secara jujur tentang kesulitan yang mereka alami. Meskipun bukan sebagai guru BK, guru kelas SD tetap berperan menerapkan prinsip-prinsip BK dalam kegiatan sehari-hari. Guru dapat mengamati perkembangan sosial dan emosional siswa serta memberikan bimbingan atau nasihat secara langsung saat mereka melihat ada tanda-tanda masalah. Selain itu, guru juga bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman di mana siswa merasa aman untuk berbagi dan meminta bantuan ketika mereka mengalami kesulitan. Sebagai calon guru, saya memahami bahwa guru berkualitas memiliki pengetahuan mendalam tentang materi dan metode pengajaran yang efektif. Mereka juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi. Saya berkomitmen untuk mengintegrasikan pembimbingan dan konseling dalam pembelajaran di kelas sekolah dasar. Salah satu cara yang akan saya lakukan adalah menyediakan waktu khusus untuk sesi bimbingan, di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan masalah mereka. Saya juga akan bekerja sama dengan konselor untuk mendukung siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan mengadakan kegiatan kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka. Saya percaya bahwa memahami karakter peserta didik sangat penting karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Saya bisa menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan membuat siswa merasa nyaman. Karakter yang perlu saya pahami meliputi gaya belajar, motivasi, dan kepribadian siswa. Untuk memahami karakter ini, saya akan menggunakan observasi selama kegiatan belajar, melakukan wawancara dengan siswa, dan meminta umpan balik dari orang tua. Dengan cara ini, saya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan mendukung perkembangan masing-masing siswa. Sebagai guru SD yang juga merangkap sebagai guru BK, saya menyadari pentingnya memahami pola pelayanan BK yang efektif untuk mendukung perkembangan siswa di sekolah dasar. Pola umum 17 memberikan wawasan tentang berbagai layanan yang bisa diterapkan untuk membantu siswa. Dalam pola umum 17 plus terdapat 9 layanan BK yang perlu saya ketahui dan implementasikan di kelas, yaitu 1. Layanan informasi, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi siswa mengenai berbagai topik pendidikan dan pengembangan diri. Kedua, layanan konseling perorangan, yaitu guru melayani siswa secara individual, membantu mereka mengatasi masalah pribadi atau akademik yang mereka hadapi. Ketiga, layanan konseling kelompok. Sesi ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi siswa secara bersama-sama. Keempat, layanan pengembangan diri. Guru membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Kelima, layanan mediasi. Dalam kasus konflik antara siswa, guru akan berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah. Keenam, layanan advokasi. Guru berkomitmen untuk membela kepentingan siswa dalam situasi yang memerlukan perhatian lebih.
Ketujuh, layanan referral. Jika ada masalah yang di luar kapasitas, guru akan merujuk siswa ke profesional lainnya seperti psikolog. 8. Layanan pengujian dan penilaian. Melakukan asesmen untuk memahami kebutuhan dan potensi siswa. 9. Layanan keterlibatan orang tua, yaitu mengajak orang tua untuk terlibat dalam proses bimbingan dan konseling. Sebagai guru SD yang merangkap guru BK, saya akan menerapkan layanan-layanan ini dengan cara 1. Menyediakan sesi informasi tentang ekstrakurikuler di aktivitas sekolah. 2. Memberikan waktu untuk konseling individual bagi siswa yang menghadapi kesulitan belajar. Yang ketiga, mengadakan pertemuan orang tua secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan anak mereka. Dengan memahami dan menerapkan layanan-layanan BK ini, saya berharap dapat memberikan dukungan yang berarti bagi siswa dalam perjalanan pendidikan mereka.